Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, jamaah khatmil Quran, wabil khusus Ketua Jamaah Khatmil Quran Bapak Ustadz Zainuddin, dan juga sekretaris dan juga semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Imam Santoso selaku tuan rumah pada malam hari ini, dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa menghadiri khatmil Quran rutin. Jadi ya, perasaan saya pribadi mohon maaf, meskipun dari rumah itu kesel, capek gitu ya, dengan rutinitas kalian sehari-hari tanpa jeda. Tapi kalau sudah ketemu teman-teman begini, rasanya calon marine wes kesele wes mari gitulah sebagai obat. Nah, ini mungkin pengalaman kita semuanya, mudah-mudahan hampir sama. Jadi ini sebuah kebutuhan, bukan kewajiban ya. Kalau kewajiban kan beban, tapi kalau kita butuh lain ceritanya, membutuhkan lain ceritanya. Nah, saya selalu menggali makna-makna yang ada dalam khatmil Quran ini. Salam salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan turunan bimbingan kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang, dan juga adik-adik semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hikmah kita rutinan Quran ini, ya mohon nanti kalau kurang lebihnya ya bisa ditambahi. Yang pertama adalah bentuk bekti kita atau bentuk berbakti kita kepada orang tua. Hampir rata-rata, bahkan mayoritas, ketika kita hadir khatmil Quran, mesti kita itu ada hadiah Fatihah, tahlil, dan seterusnya, yang mana hadiahnya itu diperuntukkan kepada kedua orang tua. Ini satu bentuk bukti nyata ya, bukti nyata bahwa kita itu berbakti kepada orang tua ya. Kalau orang tua masih ada itu kan ya, kalau ada rezeki dikasih, mengunjungi, kemudian memenuhi perintahnya. Nah, ini orang tua umur kita rata-rata di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun itu ya sebagian besar sudah almarhum, almarhumah. Nah, salah satu bentuk bahwa kita berbakti itu adalah yang mendoakan. Dengan cara apa? Ya bisa sendiri, bisa dengan cara berjamaah yang demikian ini, tentu nilainya akan lebih baik. Yang amin satu orang dengan yang amin 40, 50, 100 sampai ribuan, itu tentu akan lebih baik. Nah, oleh karena itu tradisi khatmil Quran, jadi kalau membaca Al-Qur'annya itu adalah bagian dari perintah agama. Tapi membaca Quran secara bersama-sama berjamaah semacam ini, itu adalah bagian kreasi yang dirintis oleh para ulama, para kiai, para pendahulu-pendahulu kita semuanya, yang tidak hanya bermanfaat secara agama, tapi bermanfaat secara sosial. Nah, mudah-mudahan ini semuanya memberikan nilai tambah bagi kita untuk senantiasa mengimani apa yang ada dalam Quran, dan juga semakin meningkatkan bakti kita kepada orang tua dari kita semuanya yang sudah meninggal dunia. Terlebih lagi dalam khatmil Quran itu biasanya yang diharap itu adalah berkahnya. Ya, kalau kita membaca mungkin
ada yang selesai, belum selesai, itu tidak usah didiskusikan ya. Artinya sudah hal yang wajar karena kita itu beragam. Terus kemudian bacanya mungkin bahasa Jawanya keplecok, nah itu sangat mungkin. Oleh karena itu, biar itu semuanya sempurna, maka diakhiri dengan doa khotmil Quran. Nah, doa khotmil Quran itu sangat indah sekali. Saya tidak tahu siapa yang memulai menulis. Kalau yang maksud Allah marhamna bil Quran, tapi yang lain mulai pertama itu mungkin dicari siapa yang menulis, dan itu dibaca hampir seluruh khotmil Quran, dan bahasanya itu sangat indah-indah yang menyangkut doa-doa semuanya mulai dari awal sampai akhir, itu sangat berguna. Saya coba ingin mencuplik beberapa bait dari Al-Quran ini, dari doa khotmil Quran, apa maknanya. Misalkan di sini ya, Allah manfa'na warfa'na bil Qur'anil azim ya, bahasa kita itu semuanya Allahumma du Gusti infa'na, mugi-mugi jenengan paring manfaat, warfa'na lan mugi-mugi panjenengan paring diangkat ya derajatnya bil Qur'anil azim, kelawan Quran kang mulya. Ini kan indah sekali. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan manfaat kepada kami dan mengangkat derajat kami bil Qur'anil azim, dengan Al-Qur'an yang mulia. Nah, tentu kita dengan membaca Quran itu secara otomatis ya berdoa kepada Allah agar apa? Ya diberikan manfaat. Ya sedikit-sedikitnya mesti cara bahasa Jawa, mohon maaf yang belum familiar bahasa Jawa ya, mesti ono labete. Nah, mesti ada pengaruhnya pada diri kita, mesti itu. Ya tentunya semakin kita rajin, entah di sini, entah di rumah, entah di majelis-majelis yang lain, pengaruhnya mesti ada dengan kita membaca Al-Quran, terlebih secara berjamaah. Wahdina, mugi-mugi panjenengan Gusti paring hidayah dumateng kita, wabarik lan mugi panjenengan paring berkah lana dumateng kita. Lah iki kita masih percaya berkah dan lain sebagainya, tapi kita semuanya sudah biasa dengan istilah berkah. Nah, berkah itu apa? Ya definisi yang masyhur, ziyadatul khair. Nah, tambahnya kebaikan. Nah, lebih-lebih saya kira nilai-nilai kebaikannya itu banyak. Ya, contoh ya, salah satunya dengan berkumpul-kumpul demikian ini banyak hal yang kita dapat, sebagaimana dulu pernah saya sampaikan di dalamnya Pak Hamid dulu ya. Nah, itu. Terus berkat. Kenapa dikatakan berkat? Berkat itu berkah. Ya, mesti rata-rata kalau habis ini kita dibawahi berkah. Berkahnya ya untuk keluarga. Jadi nasi yang sudah didoakan dan sebagainya dibawa pulang dengan maksud apa? Keluarga yang di rumah supaya juga mendapatkan berkahnya khotmil Quran. Itu maksudnya orang tua kita dulu itu. Jadi tidak hanya kita aja yang dapat manfaat, tapi keluarga di rumah juga mendapatkan manfaat. Nah, itu kan betapa indahnya ulama-ulama kita, pendahulu kita itu mengkreasi sesuatu kegiatan bagaimana berkah manfaatnya itu dalam bahasa Jawa lagi pesantren nyumrambai. Nah, nyumrambai, bisa berlupa lidah ini mengatakan begitu ya. Nyumrambai terhadap yang lain-lain. Nah, dengan apa? Bil ayati wa dzikril hakim, dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga wa dzikril hakim, menyebutkan berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Ini banyak contohnya lagi ya. Allah marzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani khalawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karomah. Nah, ini kan jadi setiap apa yang kita baca itu ada doa dan maknanya, ada doanya. Contoh, ya Allah, berikanlah kepada kami du Gusti, mugi-mugi jenengan paring dumateng kita bikuli harfin, setiap huruf. Nah, huruf dalam Quran itu nanti bisa dilihat kurang lebih 27 juta kalau tidak salah ya, 27 juta.
surat ini berapa ratus ribu, berapa itu ada hitungannya. Ya, ini yang menghitung, kita menghitung uang sendiri aja keliru-keliru ya. Ini menghitung huruf Al-Qur'an loh. Kalau dipikir-pikir apa sih untungnya, kan begitu Pak ya? Apa untungnya? Tidak ada nilai ininya untungnya. Tapi ini orang yang concern dengan Al-Qur'an. Nah, orang concern dengan Al-Qur'an. Nah, ngitung surat, ngitung huruf, ngitung dan lain sebagainya. Apresiasi sekali. Imam Syafi'i itu belum ada komputer, belum ada kalkulator macam-macam, sudah bisa menghitung, dan itu sudah menjadi rujukan sampai sekarang. Nah, orang yang pertama itu. Wa bikulli harfin minal Qur'ani khalawah. Nah, setiap huruf dari Quran itu mudah-mudahan diberikan sebuah khalawah, itu kenikmatan. Ya, manis. Nah, manis. Nah, bisanya madu manis. Artinya apa? Setiap kita membaca Quran, ya mudah-mudahan diberikan rasa manis yang artinya itu bisa berujung kepada kebahagiaan. Nah, ini kan perlu dilatih Bapak Ibu sekalian, Bapak ya. Jadi bagaimana membaca Quran, rasanya itu rasa manis, tidak rasa pahit. Dalam artian apa? Memberikan pengaruh pada diri sendiri itu juga perlu dilatih. Ya kayak kita sholat itu perlu dilatih. Nah, terus kemudian wa bikulli kalimatin minal Qur'ani karomah. Setiap kalimat itu mudah-mudahan Allah memberikan karomah, kemuliaan, entah di dunia maupun di akhirat. Ya jelas orang yang baca Quran itu soleh. Orang baca Quran itu ibadahnya bagus. Orang baca Quran nilai ibadah. Orang membaca Quran mesti atau sebagian besar perilakunya adalah lebih baik. Nah, ini kan bagian dari kemuliaan. Kemuliaan ya. Yang wajib itu adalah sholat. Nah, adapun orang yang membaca Quran itu berarti grade-nya, levelnya itu sudah di atas kebiasaan. Nah, apalagi kebiasaan membaca Quran itu dipastikan bahwa orang ini sholatnya rajin, gitulah. Kan nilai ibadah membaca itu kan sunnah Pak ya, sunnah ya, kecuali ada hal tertentu. Baca Fatihah sholat itu wajib. Tapi baca kayak begini itu kan hukumnya sunnah, tidak terikat waktu, terikat tempat ya, kecuali tempat-tempat yang kotor tidak boleh. Di mana saja, kapan saja boleh. Nah, kalau punya kesadaran yang tinggi baca Quran itu mesti hal yang wajib itu sudah selesai urusan. Pasti sudah selesai urusan. Secara otomatis di situ adalah kemuliaan dia itu didapatkan. Wa bikulli ayatin minal Qur'ani ulfah. Nah, setiap ayat mudah-mudahan Allah memberikan ulfah, bukan ulfah anaknya Pak Paidi ini ya. Tapi ulfah itu artinya ya kebahagiaan begitulah. Kebahagiaan. Wa bikulli suratin minal Qur'ani sururah. Setiap surat yang dibaca sururan, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan. Wa bikulli juz'in minal Qur'ani jazaa. Mudah-mudahan Allah dengan setiap juz kita membaca itu mendapatkan balasan. Nah, wa bikulli rub'in minal Qur'ani rohah. Dan setiap rub'in itu seperempat ya. Minal Qur'ani rohah, ada rukuk-rukuknya itu yang ain-ain itu. Minal Qur'ani rohah, juga mendapatkan ketenangan, bisa ya istirahat. Sibuk itu kadang-kadang belum tentu orang itu gelisah. Tapi orang tidak bekerja itu juga belum tentu orang itu mendapatkan ketenangan. Nah, tapi bagaimana dengan kita sibuk tapi hati tenang? Sibuk, kegiatan mengalir terus, tapi hati itu jadi tenang. Nah, ini kan sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang diberikan kesibukan oleh Allah, bekerja dan lain sebagainya, tapi hatinya tetap tenang. Ini kan mahal harganya Pak ya. Itu sangat mahal itu harganya. Karena yang namanya orang hati tenang, bahagia, itu tidak bisa dikoskan dengan uang. Dikoskan dengan uang ya, kita semuanya itu berharap
itu sebenarnya dapat ada pada kita. Jadi mudah-mudahan khatmil Quran ini juga memberikan tambah ketentraman pada kita semuanya. Yakin bahwasanya dengan membaca, membiasakan akan nilai plusnya itu lebih daripada kita yang jarang membaca. Kalau dibaca semua sampai besok pagi Pak ya. Nah, mudah-mudahan sekelumit ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa rajin dalam khatmil Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, Bapak Imam Santoso ini mengadakan khatmil Quran juga berniat untuk kirim doa arwah dan juga kalimat-kalimat thayyibah, yasin dan tahlil yang ditujukan kepada almarhum almarhumah yang tertera di dalam tulisan ini. Mari kita laksanakan secara bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa usan jamul malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin wal ulama wal amilin wasyuhada wal mujahidin wal awliya wal mukhlisin wa ala hadina salihah wa ala kulli natin salihah wa usan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa usan muassisina Nahdlatul Ulama wa usan ulama fi Kalimantan wa usan ulama fi Samarinda wa usan almarhum ulama fi Samarinda Ulu wa usan almarhum almarhumah Bapak Suhada bin Kamsi, Ibu Masnuna binti Sundani, Bapak Sujono bin Mangun Dikromo, Ibu Siti Ratiah binti Tukacil, Ibu Masfufah binti Syuhada, Ibu Sofiatun binti Syuhada, Siti Latifah binti Sujono, Haji Juni bin Atmo Kadimin, Haji Sumitra Parni bin Atmo Kadimin, Haji Muhammad Tajuddin Nur bin Abdul Muiz Zakaria, Haja Aryani binti Jamidin, Sutrisno bin Kasanrejo, Wahyudi Sutrisno bin Abdullah, wali jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa usan ila almarhum almarhuha al-mutaqaddimah min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina